Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya muliakan Bapak Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, yakni Bapak Dr. Abdul Aziz Wahab MAG, dan yang saya muliakan selaku pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, yakni Kiai Haji Mutawakkil Allah SHMM, dan yang saya hormati selaku dosen pengampu mata kuliah Teknologi Pendidikan dan Pembelajaran di MI, yakni Bapak Farih Purwantoro MPD. Saya di sini sebagai pemateri pertama, kemudian ada kedua rekan saya, yakni Quratul Uyun dan Hitalina Fikri sebagai pemateri kedua dan ketiga. Di sini kami memasang tema dengan judul Belajar melalui bahan cetak. Kami dari kelompok 8 akan menerangkan tentang belajar melalui bahan cetak dengan topik pembahasan yang pertama, definisi bahan cetak, yang kedua, jenis-jenis bahan cetak, kemudian yang ketiga, pengembangan bahan cetak, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Baik, di sini saya akan membacakan tentang latar belakang pentingnya belajar melalui bahan cetak. Belajar melalui bahan cetak adalah proses pendidikan yang menggunakan media cetak sebagai alat bantu belajar. Kemudian, media cetak dapat berupa buku, teks, modul, lembar kerja, artikel, jurnal, lembar lepas, surat kabar, majalah, dan berbagai bentuk cetakan lainnya yang digunakan untuk kebutuhan pembelajaran. Dalam dunia pendidikan, bahan cetak digunakan sebagai suatu program yang tersebar luas di seluruh dunia. Contohnya, penggunaan bahan cetak dalam pendidikan termasuk surat kabar dan majalah untuk mempromosikan pendidikan dan ruang kelas. Bahan cetak dalam pendidikan adalah semua bentuk cetakan yang digunakan sebagai kebutuhan pelajar. Mungkin saya akan serahkan kepada pemateri kedua. Baik, di sini saya akan melanjutkan sebagai pemateri kedua bahwa definisi bahan cetak yaitu bahan cetak adalah publikasi dokumen yang dicetak untuk tujuan pembelajaran. Contohnya buku teks, modul, lembar kerja, artikel, jurnal, surat kabar, poster, dan komik. Dan di sini ada jenis-jenis bahan cetak, yaitu buku teks bahan ajar utama, sistematis berdasarkan kurikulum. Dan yang kedua ada modul pembelajaran materi ringkas untuk pembelajaran mandiri. Dan yang ketiga ada lembar kerja soal dan latihan interaktif untuk artikel informasi relevan untuk memperluas wawasan. Dan yang kelima ada surat kabar sumber berita terkini dan referensi. Dan yang keenam majalah artikel mendalam tentang berbagai topik. Dan yang ketujuh ada poster informasi visual yang singkat dan menarik. Dan yang kedelapan ada komik cerita menggambar yang mengajarkan konsep secara menarik. Dan untuk selanjutnya saya serahkan ke pemateri ketiga. Pengembangan bahan cetak. 1. Analisis kebutuhan. 2. Perencanaan. 3. Penulisan. 4. Desain dan layout. 5. Uji coba. 6. Revisi. Dan 7. Produksi dan distribusi. Baik, jadi kesimpulan dari PPT yang sudah kelompok kita buat adalah bahan cetak adalah alat bantu belajar yang efektif dan mudah dibawa dan bisa dipelajari kapan saja. Tantangannya adalah waktu pembuatan yang lama dan rentan rusak. Perkembangan bahan cetak bertujuan meningkatkan kualitas belajar dengan menyediakan bahan ajar yang sesuai kebutuhan dan karakteristik siswa. Mungkin hanya itu yang dapat kelompok kami sampaikan. Apabila banyak kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.